Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema budaya organisasi terkait organizational sustainability. Berikutnya, kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Pradika Ade Saputra. Yang kedua ada Satria Adi Wibowo. Yang ketiga ada Estianda Imaro. Yang keempat ada Wulan Agustin. Yang kelima ada Safa Afrila Fatiha. Yang keenam ada Kofidatu Fadila. Selanjutnya, apa itu budaya organisasi? Jadi, budaya organisasi merupakan sebuah karakteristik yang ada dan dijunjung tinggi dalam sebuah organisasi ataupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Budaya organisasi berkaitan dengan norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami serta diterima oleh semua orang atau anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Asal muasal budaya organisasi bersumber dari pendirinya, karena pendiri dari organisasi tersebut memiliki pengaruh besar akan budaya awal organisasi, baik dalam hal kebiasaan atau ideologi. Selanjutnya, peran psikologi industri dan organisasi. Setiap organisasi mempunyai budayanya masing-masing yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Budaya sebuah organisasi memegang peranan yang cukup penting dalam organisasi tersebut. Karena budaya yang baik akan dapat memberikan kenyamanan yang kemudian menunjang kinerja anggotanya. Sebaliknya, budaya organisasi yang kurang baik atau yang kurang sesuai dengan pribadi anggotanya akan memicu penurunan kinerja setiap anggotanya. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan komponen-komponen budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pola yang mengacu ke sistem makna bersama, nilai-nilai, dan kepercayaan yang digunakan bersama dalam suatu organisasi dan digunakan sebagai paduan para anggota dalam berperilaku. Item dalam skala ini disusun berdasarkan komponen-komponen budaya organisasi yang dikemukakan oleh Denison pada tahun 2000. Slide selanjutnya ada komponen-komponen budaya organisasi. Perhitungan setiap komponen dalam budaya organisasi dapat dilihat pada tabel 3, di mana komponen keterlibatan adalah komponen budaya organisasi yang paling jelas terlihat pada kelompok subjek penelitian. Ketika komponen-komponen dalam variabel budaya organisasi berdiri sendiri dalam rangka untuk mencari hubungan dengan variabel kepuasan kerja serta untuk mengetahui seberapa besar peran atau komponen mana yang besar peranannya terhadap variabel kepuasan kerja. Di bawah ini terdapat gambar tabel 3, yaitu rata empirik dan rata hipotetik budaya organisasi berdasarkan komponen-komponen budaya organisasi. Slide selanjutnya, komponen-komponen budaya organisasi. Ketika komponen-komponen dalam variabel komitmen organisasi berdiri sendiri dalam rangka untuk mencari hubungan antara komitmen tersebut dengan variabel kepuasan kerja serta untuk mengetahui seberapa besar peran atau komponen mana yang besar peranannya terhadap variabel kepuasan kerja. Berikut tabel nomor 7, di mana peranan komponen-komponen komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Slide selanjutnya, bagaimana budaya mempengaruhi kinerja organisasi. Sedangkan menurut Gibson pada tahun 1996 mengemukakan bahwa kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu, atau dengan kata lain kinerja individu akan memberikan kontribusi pada kinerja organisasi. Artinya bahwa perilaku anggota organisasi baik secara individu maupun kelompok memberikan kekuatan atas kinerja organisasi, sebab motivasi akan mempengaruhi pada kinerja organisasi. Dengan kepemimpinan memiliki peranan penting pada peningkatan kinerja pegawai.
Tanpa adanya kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perorangan dengan tujuan perusahaan mungkin menjadi lemah. Kondisi tersebut mungkin akan menimbulkan situasi di mana individu bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya, sementara perusahaan menjadi tidak efisien dalam pencapaian sasaran yang sudah direncanakan. Seorang pemimpin harus dapat memberikan perhatian penuh baik terhadap produksi atau jasa maupun semangat kerja dan kepuasan pegawai melalui penggunaan pendekatan yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula untuk meningkatkan kinerja pegawai terhadap seluruh aktivitas organisasi. Dapat dilakukan antara lain melalui pemberian motivasi. Berikut studi kasus. Kaitan environment management practice social responsibility practice terhadap organization sustainability performance menurut persepsi manajemen dalam tanda kurung studi kasus pada PT Daya Manunggal Salatiga. PT Daya Manunggal Damatex merupakan salah satu dari 72 cabang perusahaan dalam Argo Manunggal Group yang berkedudukan di Jakarta, didirikan atas prakarsa Bapak Musa dan Bapak Donain King dengan status penanaman modal dalam negeri PMD sebesar pada tanggal 17 Februari 1961 dengan Akte Notaris nomor 31 tahun 1961 berlokasi di Jalan Argobusono nomor 1 Kelodok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. PT Daya Manunggal melakukan penjualan secara ekspor dan lokal, akan tetapi lebih didominasi dengan penjualan ekspor. Negara yang menjadi pangsa pasar PT Daya Manunggal antara lain Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Cina, Jerman, Hong Kong, Italia, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Laos, Malaysia, Filipina, Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Yunan. Sistem penjualan didasarkan pada market oriented. Berikut penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk definisi sustainability, menurut Mitchell et al. 2008, merupakan seluruh rangkaian nilai, permasalahan, dan proses yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk meminimalkan kerugian akibat mereka dan untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan, ataupun kerangka kerja untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan parameter. Mengapa organizational sustainability itu penting? Supaya mengurangi dampak negatif pada proyek pada aspek lingkungan, lingkup sosial, dan ekonomi. Next. Untuk selanjutnya, strategi untuk mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi. Handoko 2009 mengupakan bahwa kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat, saling ketergantungan macam-macam satuan pelaksanaannya. Ada 3 macam saling ketergantungan di antara satu satuan organisasi, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi pelaksanaan kerja setiap satuan saling tergantung untuk mencapai hasil akhir yang memuaskan. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang terakhir, saling ketergantungan atau timbal balik. Saling ketergantungan timbal balik itu merupakan hubungan memberi dan menerima antara satuan organisasi agar saling ketergantungan dapat berfungsi dengan baik. Langkah-langkah tersebut bisa terkoordinir dengan tepat, dengan baik. Peran koordinasi harus dijalankan sebaik mungkin.
antara anggota dan antara bagian organisasi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, supaya memaksimalkan koordinasi antara bagian sehingga tujuan organisasi tercapai. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu psikologi karyawan dan produktivitas. Menurut Edi Sutrisno 2016, produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang-barang atau jasa dengan masukan atau tenaga kerja, bahan, dan uang. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Produktivitas dapat terhambat berjalan apabila adanya dimensi kerja seperti dimensi psikologi yang tidak berjalan dengan baik. Dimensi psikologi inilah yang dapat menyebabkan turunnya produktivitas. Pengaruh psikologi bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi, akan tetapi juga berdampak pada organisasi. Perusahaan dan para pekerja lainnya, tekanan psikologi yang tidak wajar menunjukkan sebuah peringatan risiko yang akan memperburuk penurunan produktivitas. Produktivitas kerja yang rendah dapat disebabkan oleh dimensi psikologi dari karyawan tersebut, seperti misalnya adanya masalah pribadi, masalah keuangan, tekanan pekerjaan, komunikasi yang kurang baik antara karyawan dengan pimpinan, gangguan kepribadian karyawan seperti depresi, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kehilangan atau penurunan produktivitas kerja. Kemudian, penerapan prinsip psikologi untuk meningkatkan budaya dan berkelanjutan. Penerapan prinsip psikologi untuk meningkatkan budaya dan keberlanjutan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan kepemimpinan yang suportif, memberikan kejelasan peran, keterlibatan karyawan yang meliputi seperti kerja tim, pemberdayaan, kepemilikan, pengembangan dan pertumbuhan, umpan balik, serta pembelajaran dan pengembangan. Kemudian yang terakhir adalah antusiasme. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang kelima, yaitu tentang bagaimana sih budaya mempengaruhi keberlanjutan. Yaitu ada beberapa cara yang mempengaruhi budaya keberlanjutan. Sebelum itu saya jelaskan apa sih budaya mempengaruhi keberlanjutan. Budaya mempengaruhi keberlanjutan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa pengorbanan kebutuhan generasi mendatang. Titi Rahma 2023 dengan beberapa caranya antara lain yaitu 1. Budaya menentukan cara pandang dan sikap masyarakat atau organisasi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi yang merupakan 3 pilar keberlanjutan. Yang kedua yaitu budaya mempengaruhi perilaku, konsumsi, produksi, dan pengolahan sumber daya alam yang berdampak pada kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Yang ketiga, budaya mempengaruhi pola komunikasi, kerjasama, dan konflik antar individu, kelompok, dan organisasi yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia. Dan yang terakhir yaitu budaya mempengaruhi nilai-nilai, motivasi, dan komitmen masyarakat atau organisasi terhadap tujuan dan visi keberlanjutan yang berdampak pada kinerja inovasi. Dan selanjutnya juga ada peran psikologi dalam membentuk dan mempertahankan budaya organisasi keberlanjutan. Psikologi memiliki peran yang penting dalam membentuk dan mempertahankan budaya organisasi yang berkelanjutan, yaitu antara lain yang pertama, psikologi dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon dan karyawan.
yang memiliki nilai dan sikap yang sesuai dengan budaya organisasi yang berkelanjutan. Yang kedua, psikologi dapat membantu organisasi dalam melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, dan ketertiban mereka terhadap tujuan dan visi keberlanjutan. Yang ketiga, yaitu psikologi dapat membantu organisasi dalam melakukan intervensi dan konsultasi terhadap masalah, konflik, atau perubahan yang terjadi di dalam organisasi yang berhubungan dengan aspek-aspek keberlanjutan. Dan yang terakhir, psikologi dapat membantu organisasi dalam melakukan penelitian dan evaluasi terhadap budaya organisasi untuk mengukur efektivitas, kepuasan, dan loyalitas karyawan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Oke, dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada contoh organisasi yang sukses menggabungkan budaya keberlanjutan dan psikologi. Jadi, salah satu contoh organisasi yang berhasil menggabungkan budaya keberlanjutan dan psikologi adalah Patagonia. Jadi, Patagonia ini adalah sebuah perusahaan pakaian outdoor yang terkenal karena komitmennya terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di budaya keberlanjutannya, Patagonia ini secara terbuka menyuarakan komitmen terhadap keberlanjutan melalui kampanye dan inisiatifnya. Mereka memprioritaskan praktis bisnis yang ramah lingkungan, termasuk menggunakan bahan-bahan daur ulang, mendukung gerakan anti pencemaran, dan berfokus pada desain produk yang tahan lama. Lalu di psikologi karyawannya ini, Patagonia memberikan perhatian besar pada kesejahteraan dan psikologi karyawannya. Mereka menawarkan berbagai program kesejahteraan seperti fleksibilitas jam kerja, ruang meditasi, dan dukungan psikologis. Perusahaan ini juga mendorong karyawannya untuk mengambil cuti menjalani aktivitas luar ruangan, sehingga membantu meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, dan yang nantinya akan memunculkan ide-ide kreatif bagi perusahaan. Lalu, pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut. Jadi organisasi seperti Patagonia ini membuktikan bahwa integrasi budaya keberlanjutan dengan perhatian pada kesejahteraan psikologis karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif baik pada perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu tadi akhir dari materi presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Kami membuka sesi tanya jawab. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Mungkin dari teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, khususnya untuk perwakilan kelompok, barangkali ada pertanyaan, bisa langsung saja dikirim lewat grup kita masing-masing ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun salah dalam mengucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.